العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Okay, let's continue our study today. This is our sixth meeting, still in chapter 8 and 9, with title Bigger is not always better. Ya, nah di sini kita akan mempelajari membandingkan orang-orang, hewan-hewan dan benda-benda apa agar kita bisa menunjukkan perbedaan, apakah kita bangga terhadapnya, memujinya, atau kita ingin mengkritik, ya. Dan di sini kita akan masih membahas sedikit tentang komparatif, dan setelah komparatif kita akan membahas masalah superlatif, ya. Dan saya akan sedikit menyinggung tentang ketika kita ingin menyatakan dalam bentuk jumlah, ya, jumlah dari perbandingan tersebut, ya, kita menggunakan much, ya, pada pertemuan kali ini. Dan saya akan sedikit membahas, ya, kembali lagi tentang masalah komparatif atau perbandingan, ya. Dan juga bentuk-bentuknya superlatif seperti apa dan apa perbedaan dari komparatif dan superlatif. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan bahas masalah much. Kita akan lihat di bukunya, ya, di halaman 121, ya. Di sini kita akan membahas much, ya, yang bermakna banyak, ya, tambahan much yang bermakna banyak, ya, setelah komparatif adjektif, ya. Saya bacakan I can feel that the curtain is much lighter than the star, ya. I can feel that the curtain is much lighter than the star, ya. Jadi much ini kita gunakan ketika benda yang dijadikan perbandingan itu lebih menunjukkan kalau itu lebih ringan, ya, lebih ringan, dan menunjukkan telak, ya, ringan yang telak atau perbandingan yang telak, ya. Jadi kalau saya artikan I can feel that the curtain is much lighter than the stone, artinya saya bisa merasakan bahwa kain itu banyak lebih ringan daripada batu itu. Ya, seperti itulah makna dari penggunaan kata much, ya. Ya, jadi kita gunakan much dulu dalam menyatakan jumlah sebelum komparatif adjektif atau kata sifat perbandingan. Ya, contohnya, ya, contoh yang lain. Let's go by car. Ayo kita pergi dengan mobil. Ya, maksudnya dengan menggunakan mobil. It's much cheaper. Itu banyak lebih murah. Ya, kembali lagi saya tekankan kalau ini menunjukkan tekanan, jika menunjukkan tekanan kalau benda tersebut itu lebih, ya, benda itu lebih apa, pada contoh ini kita lihat much cheaper itu lebih murah, penekanan untuk menunjukkan benda itu lebih murah untuk pada kasus contoh ini, ya. Much di sini artinya penunjukan jumlah. Cheaper itu adalah komparatif adjektif atau kata sifat perbandingan. Ya, bagaimana bentuknya seperti ini. Ya, diikuti dengan subjek be, ya, tergantung dari subjeknya, apakah am, is atau are, ya, tergantung dari subjeknya yang mana kita gunakan. Terus diikuti much, terus diikuti dengan komparatif adjektif, seperti itu. Okay, let's continue our material about comparative adjective, ya. Yang kalian bisa lihat di halaman 122 sampai 123. Saya akan bacakan dan kalian juga bisa ikut sama-sama membacakan, ya, dan menyimak tentang pernyataan dari gambar 1 sampai 6. Oke, kita mulai, ya. Yang pertama, I'm younger than Hasan. Saya ulangi, I am younger than Hasan, and Hasan is older than me.
sini ya menunjukkan tentang perbandingan ya, perbandingan lebih muda dan lebih tua ya. Kalau diartikan I'm younger than Hasan, ya artinya saya lebih muda daripada Hasan, dan Hasan is older than me, dan Hasan itu lebih tua daripada saya ya. Jadi dibalik-balik ya, dari si laki-laki ini mengatakan kalau dia lebih muda, dan dia katakan lagi kalau Hasan itu lebih tua dari dia. Dia jelaskan lagi, I'm 12 years old. Sahabat, saya ulangi, I am 12 years old. Hasan, my brother, is 15 years old. Ya. Yang artinya saya 12 tahun. Hasan, saudaraku, 15 tahun. Hasan is my older brother. Hasan adalah kakak lebih tuaku ya, atau kakak tertuaku. Seperti itu. Oke, kita pindah di gambar yang kedua. Ya, di sini penjelasan tentang benda ya. My ruler is shorter than Dina's. Saya ulangi, my ruler is shorter than Dina. Yang artinya penggarisku lebih pendek daripada punyanya Dina. Dina's is longer than mine. Kepunyaannya Dina, yaitu penggaris, lebih panjang daripada milikku. Dina's is 50 centimeters long, and mine is only 30 centimeters long. Saya ulangi, Dina's is 50 centimeters long, and mine is only 30 centimeters long. Yang artinya, miliknya Dina itu panjangnya 50 cm, dan kepunyaanku itu hanya panjang 30 cm. Oke. Kembali lagi, kalau di sini perbandingan tentang penggaris ya, benda ya, dia katakan dari awal kalau dia memiliki lebih pendek, dan dia katakan lagi kalau temannya si Dina lebih panjang ya. Oke, kita lanjut di pernyataan bagian ketiga, gambar ketiga. The old car is still faster than the horse car. Saya ulangi, the old car is still faster than the horse car. Yang artinya, mobil tua itu masih lebih cepat ya, faster than daripada the horse car, daripada dokar ya, atau kereta kuda ya, yang atau kita bisa sebut dengan delman. The car, lanjut ya, the car is slower than the car. Yang artinya, bisa ulangi lagi, the car is slower than the car. Yang artinya, ya kereta kuda itu atau delman itu lebih lambat daripada mobil. Lanjut, the car can run 80 kilometers an hour. Saya ulangi, the car can run 80 kilometers an hour. And the horse car can run only 20 kilometers an hour. Saya ulangi, and the horse car can run only 20 kilometers an hour. Yang artinya, mobil itu dapat berlari 8 km per jam. Dan dokar ya, atau delman bisa lari hanya 20 km per jam.
Saya ulangi. Shorty is taller than her older sister Winnie. Yang artinya Shorty lebih tinggi daripada saudara perempuannya yang tua, yaitu Winnie. Shorty is 148 centimeters tall and Winnie is 145 centimeters tall. Saya ulangi. Shorty is 148 centimeters tall and Winnie is 145 centimeters tall. Yang artinya Shorty itu tingginya 148 cm dan Winnie tingginya 145 cm. So, the older sister is shorter than the younger sister. Saya ulangi. So, the older sister is shorter than the younger sister. Yang artinya, jadi, saudara perempuan atau saudari perempuan yang tertua itu lebih pendek daripada saudari perempuan yang muda. Saya ulangi artinya, saudari perempuan yang lebih tua itu lebih pendek daripada saudari perempuan yang lebih muda. Kita lanjut. The wooden desk is smaller and it is 8 kilograms. Saya ulangi. The wooden desk is smaller and it is 8 kilograms. Yang artinya meja kayu, ya, meja yang dibuat dari kayu itu lebih pendek dan itu beratnya 8 kilogram. Lanjut, the plastic desk is bigger but is only 4 kilograms. Saya ulangi, the plastic desk is bigger but is only 4 kilograms. Yang artinya meja plastik itu lebih besar, tapi hanya 4 kilogram. So, the wooden desk is smaller but it is heavier. Saya ulangi. So, the wooden desk is smaller but it is heavier. Yang artinya, jadi meja yang terbuat dari kayu itu lebih pendek, tapi atau lebih kecil, tapi itu lebih berat, heavier. And the plastic desk is bigger, but it is lighter. Saya ulangi. And the plastic desk is bigger, but it is lighter. Yang artinya, meja plastik itu lebih besar, tapi itu lebih ringan. Ya, maksudnya plastiknya, meja plastiknya lebih ringan. Oke, jadi inilah cara dalam membandingkan, ya, banyak model-model cara membandingkan. Ya, di sini mereka menjelaskan tentang angka, ya, tentang angka dalam menunjukkan perbandingan, ya, mulai dari umur, panjang, kecepatan, dan yang terakhir ini berat, ya, dalam menunjukkan perbandingan. Inilah contoh-contoh dalam memberikan perbandingan. Oke, yang terakhir Gambar nomor 6. saya bacakan. I can lift the bench. Saya ulangi. I can lift the bench.
I can lift the bench. Yang artinya saya dapat mengangkat bangku. Lanjut, Elang cannot lift the stool. Saya ulangi, Elang cannot lift the stool. Yang artinya Elang tidak mampu mengangkat bangku. Ya, maksudnya di sini sebuah kursi ya, atau sebuah bangku yang tidak memiliki sandaran. Beda dengan bench. Bench adalah bangku yang memiliki sandaran. Lanjut. I'm stronger than Elang. I'm stronger than Elang. Yang artinya saya lebih kuat dibandingkan Elang. Elang is weaker than me. Elang is weaker than me. Elang lebih lemah dibandingkan saya. Oke, jadi itulah contoh-contoh dalam membandingkan yang kalian bisa pelajari ulang cara bagaimana bentuk dari perbandingan itu. Oke, kita masuk ke tugas. Ya, sebelum kita masuk ke tugas, saya ingin jelaskan lagi kembali tentang komparatif adjektif. Ya, komparatif adjektif itu cukup ditambahkan er di akhir kalimat atau kata sifat yang bermakna lebih. Ya, jadi bentuknya seperti sebelumnya pernah saya berikan ya. Jika kita ingin menyebutkan atau menyatakan atau memberikan informasi tentang seseorang, ya, apakah dia tinggi, pendek, besar, kuat, lemah, dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa menggunakan ini dalam menyatakan atau memberikan informasi tentang sifat orang tersebut, ya, dalam masalah perbandingan. Ya, contohnya Andy is taller. Ya, jika kita ingin menyatakan sebuah atau menyatakan memberikan informasi tentang seseorang, ya, tentang sifatnya seperti apa dalam masalah perbandingan, ya. Di sini dikatakan contohnya Andy is taller. Jadi Andy itu lebih tinggi. Dan jika kita ingin membandingkan ya, dari satu subjek untuk membandingkan subjek yang lain, ya, atau orang yang lain atau benda yang lain, ya, kita menggunakan then, ya. Kita menggunakan then, ya. Bagaimana bentuk kalimatnya, ya, diikuti dengan subjek. Apakah jadi kita bisa menggunakan am, is atau are, ya, tergantung dari subjeknya, ya. Am itu hanya berlaku untuk I, is itu berlaku untuk satu orang, ya, satu benda atau satu hewan. Are itu digunakan untuk satu orang, banyak orang, banyak hewan atau banyak benda, ya, diikuti dengan komparatif adjektif, ya, yang itu di kata sifat yang bertambahan er, ya, diikuti dengan then dan diikuti dengan objek, yaitu orang yang mau dibandingkan. Contohnya seperti apa? Andy is taller than me. Andy itu subjeknya, karena Andy cuma satu orang, jadi kita menggunakan is. Komparatif adjektifnya taller, tinggi, lebih tinggi. Dan kita gunakan kalimat perbandingan, kata perbandingan yaitu then, diikuti dengan objeknya me, yang dibandingkan. Ya, kita membandingkan Andy dan me, yaitu saya. Ya, jadi yang artinya Andy itu lebih tinggi daripada saya. Seperti itu. Saya jelaskan lagi kalau komparatif adjektif itu digunakan untuk membandingkan perbedaan di antara dua benda, ya, dua benda. Komparatif adjektif digunakan untuk membandingkan perbedaan di antara dua benda. Oke, kita lanjut. Ya, masuk di superlatif adjektif, ya. Ini dari pembahasan kita, ya. Dan masalah superlatif adjektif tidak perlu lama karena cuma menambahkan huruf atau kata d dan di akhir
diakhiri dengan IST, ya. Kata sifat diawali dengan D, ya, artikel D, kemudian diakhiri dengan IST yang menunjukkan paling, ya, paling. Ya, jadi di sini kita tidak saya jelaskan lagi masalah superlatif adjektif itu. Kalian bisa bandingkan, ya. Kalian bisa bandingkan. Ya, the hotel is the cheapest in town. Ya. Jadi ini adalah kalimat superlatif. Ya. This hotel is the cheapest in town. Superlatif. Dan selanjutnya ini adalah kalimat komparatif. Ya. This hotel is cheaper than all the others in town. Ya. Kembali saya ingatkan, kalau superlatif itu hanya membandingkan apakah dia yang paling tinggi, apakah dia yang paling rendah. Kalau superlatif. Sedangkan komparatif itu membandingkan dua benda. Ya, membandingkan dua benda. Dari benda yang satu membandingkan benda yang lain. Ya, contohnya yang superlatif tadi, this hotel is the cheapest in town, yang artinya hotel ini yang paling murah di kota ini. Di kota. Dan sedangkan komparatif, this hotel is cheaper than all the others in town, yang artinya hotel ini lebih murah daripada semua yang lainnya di kota. Ya, itulah perbandingan, itulah perbedaan antara superlatif dan komparatif. Dan bentuknya itu diikuti dengan subjek, ya, diikuti be, ya, am, is atau are, diikuti dengan the, kemudian diikuti adjektif, dan diikuti dan tambahan ist di akhirnya, ya, dan diikuti dengan objek, ya, bukan yang untuk diperbandingkan, tapi objeknya di sini untuk menjelaskan apa yang lebih murah atau apa yang paling, ya. Oke. Ya, dan penjelasannya superlatif adjektif itu digunakan untuk menggambarkan sebuah benda yang mana kualitasnya tinggi dan rendah. Nah, kita membahas masalah kualitasnya, kualitas tinggi atau rendah. Ya. Tanpa ada perbandingan. Kita tidak membandingkan lagi di sini, tapi dia hanya menyatakan atau memberikan informasi kalau ini yang paling. Ini yang paling. Oke, untuk tugasnya di bagian A, tugas A itu kita ingin mengubah semua kalimat sifat yang adjektif ini dari 4 sampai 16, ya, diubah menjadi komparatif, yaitu tambahan er, dan diubah lagi menjadi superlatif adjektif, ya, yaitu dengan kalimat dengan kata D dan diakhiri dengan huruf IST. Sebagaimana kalian bisa melihat contohnya di 1 sampai 3. Small jadi smaller, untuk jadi komparatif, terus untuk superlatifnya jadi the smallest. Jadi the smallest. Dan yang kedua strong, stronger, the strongest. Big, bigger, the biggest. Ya, oke. Ya, oke, saya akan bacakan dari 4 sampai 16. Yang 4 weak, yang nomor 5 tall, yang ke-6 short, yang ke-7 thin, yang ke-8 high, yang ke-9 low, yang ke-10 heavy, yang ke-11 light, yang ke-12 young, yang ke-13 old, yang ke-14 long, yang ke-15 fast, yang ke-16 slow. Jadi semua kalimat adjektif ini atau kata sifat ini, ya, kalian ubah menjadi komparatif adjektif dan superlatif adjektif, di mana komparatif adjektif itu cukup ditambahkan er, sedangkan superlatif adjektif itu ditambahkan artikel di dan diakhiri dengan ist. Ya. Oke. Dan kalian bisa melihatnya di halaman 125. Dan tugas B-nya, ya, jadi di sini kalian mengirimkan pengucapan adjektif, komparatif, dan superlatif melalui video atau voice note, ya, lewat WhatsApp, ya. Oke, jadi melalui video atau voice note WhatsApp. Jadi kirimkan, ya, dikirimkan untuk saya mau menilai cara pengucapannya kalian, ya. Itu untuk tugas B-nya. Contohnya seperti apa?
Jadi kalian katakan small, smaller, the smallest. Begitu ya, saya ulangi. Small, smaller, the smallest. kalian katakan seperti itu, entah melalui video atau melalui voice note, jadi WhatsApp, dan kirimkan langsung ke nomor WhatsApp saya. ya. Jadi kalian mulai dari 1 sampai 16 untuk tugas B-nya. Oke. Dan sudah saya tadi sampaikan atau sudah saya ucapkan ya, dari 1 sampai 16 cara pengucapannya. Tinggal ditambahkan ER dan smallest dan EST ya. Kalau diartikan tadi, kalau dibacakan tadi small, smaller, the smallest. Ya, seperti itu. Oke, jadi rangkuman pertemuan pada hari ini Ya, jadi semua kata sifat dalam membandingkan itu kita menggunakan semua kata sifat dalam membandingkan itu menggunakan ER, yaitu lebih, dan terus itu IST yang menunjukkan paling, ya, digunakan untuk 1 sampai 2 silabel atau 1 sampai 2 suku kata. contohnya seperti apa? Contohnya jika satu suku kata itu dalam satu kata, dalam kata itu kita hanya menyebutkan satu kata saja, all, ya, contohnya all dari satu suku kata. Dan Untuk 2 syllables, 2 syllables, or 2 suku kata, ya, contohnya seperti heavy, heavy, di mana satu kata saja ini satu kata, tapi kita menyebutnya dua, ya, kita sebut dua penyebutan kata di dalamnya, yaitu he dan vi, ya, itu yang disebut dengan syllables, ya, yang mana satu silabel itu kita dalam satu kata itu kita hanya menyebutkan satu kata saja, yaitu contohnya seperti all, dan sedangkan untuk yang 2 suku kata, ya, satu kata tapi penyebutannya ada 2, yaitu he dan vi, itu contoh heavy, ya. Jadi saya ulangi lagi, kata sifat dalam membandingkan yang menggunakan IR di akhirnya yang menunjukkan lebih, dan terus diikuti ISD yang menunjukkan paling, yaitu hanya digunakan 1 sampai 2 silabel atau 1 sampai 2 suku kata. Oke, cukup pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.